ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pertanyaan pertama. Aduh, kok aku jadi deg-degan ya. Oke, nomor 1. Nomor 1, mengapa Nasyid memilih mendengarkan podcast Bocor Alus dibandingkan podcast dan informasi dari sumber lain? Oke, karena podcast Bocor Alus ini jujur membawa angin segar banget ya buat kita anak muda gitu ya, apalagi konteksnya kita jurnalis kampus gitu. Karena kita anak muda kan seneng banget nonton podcast gitu yang berbau audiovisual, dan ternyata podcast Bocor Alus itu mengangkat isu-isu yang sensitif, yang berat, yang biasanya dihindari sama media lain, bahkan mungkin gak pernah dibahas di media yang tapi mereka berani buat angkat itu gitu. Jadi kita sebagai anak muda, oh ternyata kita kalau buat tahu isu-isu sensitif atau isu yang berat, apalagi politik tuh nggak harus melulu baca teks panjang, liputan khusus gitu kan, atau liputan investigasi, tapi dengan kita nonton sambil makan, sambil ngapain pun kita bisa tahu informasinya gitu. Apalagi podcast Bocor Alus juga dikemasnya atau penyampaiannya itu benar-benar yang dengan gaya yang ringan, yang santai, benar-benar yang khas banget kita anak muda ya, apalagi Gen Z gitu. Jadi aku memilih podcast Bocor Alus alternatif supaya aku juga bisa nyambil kerjaan lain, tapi aku juga bisa tahu isu-isu sensitif atau isu berat politik yang nggak akan bisa aku dapetin di sumber lain gitu selain di Tempo ini. Itu teh. Oke. Cukup lancar kan pertanyaan pertama? Semoga lancar sampai pertanyaan pertama akhir. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat podcast ini tuh lebih relevan bagi kita sebagai jurnalis kampus dibandingkan media lain gitu? Oke. Karena aku jurnalis kampus yang kebetulan juga medianya tuh media TV ya, jadi pasti relevan banget dan relate banget gitu sama podcast ini, karena kita juga dalam menyampaikan informasi kan nggak cuma tentang teks doang, tapi ya audiovisual. Jadi pas aku nonton podcast itu ternyata kita buat ngebahas hal yang sensitif, yang seberat itu pun bisa loh kita sampein ke audiens dengan gaya yang santai, kayak ngobrol aja kayak biasa. Bahkan di podcast pun mereka kayak sambil ketawa-tawa gitu kan, sambil ngobrol biasa aja, yang kita pikir ternyata isu politik itu nggak melulu bikin kepala kita tuh pusing gitu. Menurut aku sendiri relevan karena itu pun bisa jadi inspire gitu ya, jadi inspirasi buat aku sendiri gitu. Walaupun memang di media TV aku sendiri belum ada ya podcast yang semacam Bocor Alus ini, tapi buat aku sendiri itu menginspirasi sih gitu, karena memang aku dari media TV. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya Nasyid menilai akurasi dan kebenaran informasi yang ada dalam podcast Bocor Alus? Oke, sebenarnya awalnya tuh juga skeptis ya, kayak ini beneran gak sih mereka tuh yang mereka omongin tuh bener apa enggak sih? Karena kan mereka ketika ngebahas suatu isu sensitif atau isu berat tuh nggak pernah menghadirkan si narasumbernya kan. Bahkan mereka nggak pernah kayak bilang identitasnya siapa gitu kan, kredibilitasnya tuh kita nggak pernah tahu itu siapa, mereka sebagai apa kita nggak pernah tahu. Mereka cuma bilang dari si A, dari si B gitu. Jujur juga awalnya skeptis gitu, ini ya mereka beneran kah, karena ini kan isu yang sensitif banget nih, yang berat banget, mereka dapat dari mana gitu. Tapi setelah aku mungkin abis magang juga gitu, ternyata ya namanya jurnalis tuh pasti punya relasi yang seluas itu gitu. Jangankan jangankan narasumber yang receh lah, mungkin teman presiden pun mereka punya gitu orang dalamnya. Terus juga aku dari situ terus juga ya beberapa episode Bocor Alus itu selalu kejadian di kemudian harinya gitu loh teh. Jadi misal di hari apa dibahas tentang prediksi di istana tuh bakal kayak gini. Nah di kemudiannya tuh beneran ada. Jadi kita kayak oh ternyata beneran loh yang mereka sampaikan tuh bukan cuma ngarang doang. Berarti memang mereka punya narasumber kredibel yang yang disembunyikan, karena kan nggak masalah juga ya kalau narasumber itu nggak disebutin pun nggak masalah dalam jurnalistik gitu. Dan kenapa aku ngerasa memang mereka akurat, mereka punya nama gitu ya, nama sebesar Tempo, nggak mungkin lah gitu mereka
dengan sukarela menjatuhkan nama media mereka sendiri cuma buat bikin podcast ala-ala atau podcast cuma ngarang doang. Jadi menurut aku untuk menilai akurasinya aku ngelihat dari nama Tempo itu sendiri, terus juga dari informasi yang mereka jelasin pun sangat detail gitu, kayak masa iya ngarang kayak gitu. Terus yang tadi juga yang bikin aku makin percaya kebenarannya tuh karena ketika dia ngomong A, besoknya tuh beneran kejadian ya. Berarti memang mereka punya narasumber kredibilitas yang tersendiri gitu, yang memang nggak bisa diungkapin di publik kayak gitu. Oke, nah kita bahas tentang konsep deh. Kan kita tahu sendiri kalau misalkan konsep dari si Bocor Alus ini emang membahas isu yang kontroversial, isu yang sensitif itu dengan gaya bahasa yang santai gitu ya. Nah, gimana sih caranya Nasyid membedakan nih antara opini yang kadang tuh terdengar meyakinkan dengan fakta yang benar-benar ada gitu, yang benar-benar real gitu. Oke, sebenarnya kalau aku sih mungkin apa ya, implementasiin dari yang aku pelajarin juga gitu, namanya kita membedakan fakta sama opini itu ya. Kalau opini pasti mereka tuh pakai embel-embel mungkin gini-gini, katanya gini-gini. Nah, itu udah ketahuan kalau itu tuh opini. Tapi kalau fakta mereka pasti langsung secara gamblang ngejelasin si informasinya gitu. Jadi cara aku membedakan itu dari kata-kata yang mereka sampein sih. Kalau mereka udah pakai diksi mungkin katanya, nah itu berarti dari opini sih gitu kalau dari aku sendiri. Oke. Tapi terbilang cukup mudah atau butuh berpikir dulu untuk membedakan fakta dan opini secara gamblang? Sebenarnya kalau mereka dengan terbiasa apa ya, pas mereka ngomong opini itu pakai kata-kata awalan mungkin katanya tuh segampang itu. Cuma kadang apa ya, kita juga agak susah bedain karena ya obrolan mereka tuh ngalir aja kan, sampai kita ini sebenarnya yang mana yang fakta yang mana yang opini itu kadang juga susah untuk membedakan. Cuma aku selalu berpatokan ke yang tadi gitu, mereka kalau pakai diksi opini berarti itu memang jatuhnya opini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah Nasyid merasa nih podcast Bocor Halus ini mewakili kepentingan banyak publik, kepentingan masyarakat, atau hanya mewakili kelompok-kelompok tertentu? Oke, yang aku tahu selama ini, apalagi Tempo ya, mereka selalu berpihak ke masyarakat sih, ke publik gitu ya. Mereka lebih ke oposisinya pemerintah kan, dan menurut aku memang itu udah mewakili kepentingan publik sih gitu. Apalagi mereka membawa isu-isu sensitif yang seharusnya publik tahu, tapi semua media tuh ya nggak ada yang nyampein karena ya independensi mereka juga kan. Banyak media-media yang pemilik medianya pun ya tokoh politik gitu, sedangkan mereka ya nggak sama sekali, jadi ya udah seberani itu. Jadi menurut aku mewakili kepentingan publik sih, apalagi kita masyarakat gitu ya. Dan Tempo tuh selalu berpihak ke masyarakat dan selalu mengkritisi si kekuasaan gitu, siapapun penguasanya, siapapun pemerintahnya, mereka pasti bakal mengkritisi gitu. Oke, nah menarik nih tadi Nasyid bilang Tempo lebih pro masyarakat gitu. Nah, apakah menurut Nasyid podcast Bocor Halus ini sudah cukup memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kadang tuh suaranya kurang terdengar gitu dalam pemilihan topik? Oke, kalau misalkan beri ruang ya, mungkin karena Bocor Alus Tempo itu memang lebih spesifiknya mereka bahas tentang politik ya. Jadi pastinya ya tentang politik. Padahal kalau dari aku sendiri tuh pengen banget gitu coba bahas juga, kasih ruang juga kayak tentang pendidikan atau ekonomi, yang itu juga sama-sama perlu perhatian dari semua juga gitu. Tapi karena memang mereka Bocor Alus Tempo politik, itu pun menurut aku udah memberikan ruang sih gitu. Sebentar ya, aku diketok dulu. Nah, tadi tuh udah memberikan ruang ya, ruang bagi pihak yang jarang terdengarkan, udah ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, bagaimana caranya Nasyid mengelompokkan atau mengelola informasi yang didapat dari podcast Bocor Halus? Gimana teh? Bagaimana caranya Nasyid
mengelompokkan atau mengelola informasi yang didapat dari bocor halus? Apakah langsung dipercaya atau dicatat terlebih dahulu atau di cross check dulu ke sumber lain atau gimana caranya? Oke, kalau aku karena emang nonton podcast Bocor Alus tuh pas lagi ngisi waktu luang, maksudnya sambil ngerjain yang lain ya, jadi nggak bisa kayak sambil nyatet itu nggak bisa. Jadi lebih ke apa ya, informasi yang biasanya mereka sampein dan itu narep banget di aku gitu ya, kayak oh iya si Bocor Alus tuh ngomong tentang A, B, C. Kalau misalkan si informasinya bikin bikin kepikiran gitu. Nah, biasanya aku cross check juga sih. Dan biasanya cross checknya juga di media mereka sendiri sih. Karena biasanya Bocor Alus Tempo itu kan dia punya Twitternya kan ya. Dan di situ mereka biasanya ngajak discuss juga bareng kita publik kayak gimana nih guys menurut kalian gitu. Jadi walaupun yang aku rasa ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu, aku belum terlalu paham, aku langsung ke Twitternya biasanya, terus ngelihat kayak komenan dari teman-teman yang lain juga, mereka ngasih pandangan, dan biasanya juga direspon juga sama si Bocor Alus Temponya. Jadi paling pengecekan aku ya itu sih ke media mereka sendiri atau ke platform media sosial mereka yang lain, dan biasanya Twitter ya, kalau di IG tuh aku nggak terlalu sih. Oke, nah kalau tadi kan itu dari pribadi Nasyid sendiri. Nah, aku sekarang pengen nanya tentang bocor halusnya menurut pendapat Nasyid. Gimana caranya Nasyid melihat upaya verifikasi atau pengecekan data dan juga fakta dalam podcast bocor halus? Oke, yang ini ya, yang gimana cara ngelihat upaya verifikasi ya? Betul. Oke, apakah pernah Anda menemukan klarifikasi atau ralat ya dari podcast ini? Kalau sejauh ini sih aku belum pernah ngelihat ralatnya si podcast ya. Tapi tadi balik lagi, jadi biasanya abis tayang si Bocor Alus Tempo ini tuh di Twitternya selalu ngajak kita publik itu ya discuss gitu. Jadi di situ sih kalau misalkan upaya verifikasinya, sama biasanya mereka ngasih juga link kayak apa sih artikelnya ataupun yang lain, tapi biasanya kan itu agak berlangganan ya, jadi kita pun nggak bisa sepenuhnya bisa ngecek secara full gitu, dan aku bukan yang berlangganan. Jadi upaya verifikasi dari bocor halus itu selain udah tayang di YouTube gitu misalkan podcastnya atau tayang di Spotify, mereka juga verifikasi dan kasih informasi lagi di Twitter gitu maksud Nasyid. Iya. Oke. Nah, aku pengen tahu nih gimana Nasyid menilai independensi dari podcast bocor halus. Apakah ya benar-benar independen atau ada memihak ke beberapa kelompok-kelompok tertentu? Oke, kalau menilai independensi pastinya nama Tempo sendiri kan selalu kita tahu semuanya gitu kalau Tempo itu media yang paling independen lah dari media-media yang lain, karena mereka nggak ditunggangi tokoh-tokoh politik atau kelompok tertentu gitu kan. Terus juga dari berita-berita yang mereka keluarin juga tajam gitu sama kekuasaan. Apalagi sekarang yang podcast Bocor Alus gitu kan, bahkan mereka nggak takut gitu untuk nunjukin mereka hostnya siapa gitu kan, yang ngebahas obrolan itu siapa. Mereka bener-bener yang nunjukin banget muka dan segala macamnya kan. Jadi menurut aku independensi Bocor Alus masih belum tercium dia tuh punya sekongkol sama kepentingan tertentu sih kalau dari aku sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, gimana Nasyid menilai keberadaan ruang diskusi atau forum publik yang disediakan oleh podcast Bocor Halus? Kan kalau dalam 11 prinsip yang kemarin aku taruh di materi kan ada ini ya, 11 prinsip, salah satunya itu kan ada ruang diskusi dan forum publik yang disediakan oleh jurnalis. Gimana Nasyid melihat adanya itu di podcast Bocor Halus?
Oke, kalau buat ruang diskusi, mungkin yang tadi ya yang aku jelasin juga di Twitter gitu. Sebenarnya ruang diskusi itu nggak terlalu terarah sih ya Teh, karena ya udah mereka cuma bikin postingan dan kita semua bisa komen segala macem. Jadi mereka belum bikin kayak forum yang emang khusus, yang terarah, yang memang mereka isinya tuh orang-orang yang concern dengan bocor alus tuh belum ada gitu. Jadi seharusnya bukan seharusnya sih, mungkin sarannya bisa sih mereka manfaatin juga viewers dari Bocor Alus Tempo buat bikin komunitas tersendiri gitu, buat bahas isi dari Bocor Alus secara terarah gitu. Karena kan biasanya mereka cuma ya udah di media sosial aja gitu, di IG doang, di Twitter doang, kayak gitu. Oke. Tapi itu juga cukup efektif sih, maksudnya cukup efektif juga ya kalau di Twitter juga gitu. Tapi ya itu jatuhnya yang nggak terarah aja sih kalau menurut aku ya. Jadi siapapun ya bisa komen, bisa, dan nggak komenan bisa difilter juga gitu kan, atau dijawab sama direspon sama Bocor Alus. Jadi kita pun masih yang ini gimana nih sebenarnya jawabannya, kayak gitu masih bertanya-tanya. Tapi kalau misalnya ada komunitas tersendiri atau forum discuss yang khusus dari Bocor Alus tuh kayaknya bakalan bagus banget sih menurut aku gitu. Oke. Nah, menurut Nasyid sendiri, setelah menonton beberapa episode Bocor Alus, apakah prinsip verifikasi dijalankan secara konsisten? Oke. Berarti dari pihak Bocor Alusnya ya? Nah, kalau setahu aku ya, Bocor Alus Tempo itu bukan yang mereka menyajikan si verifikasi atau kebenarannya sih. Jadi kayak ya udah kita sendiri yang harus menyeleksi tadi kan ya informasi itu. Kalau misalkan itu memang menurut kita belum benar atau masih ngambang, ya kita sendiri yang harus nyari sendiri gitu. Jadi mereka nggak yang secara apa tadi Teh? Secara konsisten. Secara konsisten. Ini loh yang harus kalian verifikasi dari episode ini tuh nggak kayak gitu. Jadi mereka benar-benar yang ya udah sok aja kalian mau kayak gimana. Kalau menurut kalian itu masih belum benar ya kalian cari sendiri infonya gitu. Kalau misalnya ada yang nanya baru oh ini artikelnya. Jadi bukan yang mereka secara konsisten benar-benar ngasih wadah untuk kita verifikasi kebenaran dari si isi video Bocor Alus Tempo sih. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas terus ya tentang Bocor Alusnya. Aku mau minggir dulu ngebahas si para jurnalisnya gitu. Menurut Nasyid, gimana Nasyid menilai keberanian jurnalis-jurnalis Bocor Alus yang sudah pasti juga jurnalis Tempo dalam mengkritik kekuasaan atau mengangkat isu-isu sensitif? Oke, keberanian jurnalisnya ya. Ya nggak sih Teh, keberaniannya. Betul. Soalnya tadi nah kalau buat keberaniannya aduh itu wajib banget diacungi jempol ya. Mereka dengan berani nunjukin mukanya, identitasnya pun semua orang bisa kasih lihat gitu. Dan menurut aku kenapa mereka bisa berani kayak gitu pasti juga karena apa ya, karena didikan dan pelatihan di Tempo itu sendiri sih menurut aku ya. Makanya mereka bisa seberani itu. Dan kadang tuh aku mikir kayak mereka backingannya siapa sih kok bisa seberani itu gitu kan. Bahkan kemarin aja kan sampai ada teror ke salah satu jurnalis Tempo ya, Mbak siapa ya namanya, Mbak Francisca. Siapa aku lupa ya, pokoknya itu yang di teror tikus terus juga kepala babi gitu kan. Tapi mereka benar-benar nggak ada takutnya gitu. Bahkan setelah ada kejadian itu tuh mereka bikin template IG gitu, mereka foto bareng semua orang yang ada di balik Bocor Alus Tempo itu di foto, terus mereka disebarin gitu. Jadi kayak malah nantangin ini loh orang-orang yang di balik Bocor Alus Tempo dan kita nggak pernah takut. Jadi menurut aku belum ada sih jurnalis yang punya keberanian yang sama gitu, yang sepadan kayak jurnalis Tempo. Dan menurut aku pasti itu hasil dari didikannya media Tempo itu sendiri ya. Apalagi mereka tuh punya juga Tempo Institute ya. Jadi
pastinya mereka udah disiapkan dengan sangat baik sih, makanya kenapa mereka bisa seberani itu gitu. Oke. Nah, aku mau tahu persepsi Nasyid juga tentang apa ya, lingkungan kampus sebagai seorang jurnalis kampus. Nah, apakah kritik-kritik yang disampaikan dalam podcast Bocor Alus, isu-isu sensitif yang ada dalam Bocor Alus itu tuh berdampak pada perubahan atau diskusi di lingkungan kampus? Oke. Selama ini aku ngeliat berdampak banget ya. Jadi biasanya kita ngebahas tentang Bocor Alus tuh sering ya, bahkan bukan cuma di lingkungan kampus kita mahasiswa ya, bahkan dosen itu selalu jadiin topik Bocor Alus tuh, misalkan lagi ngajar, coba kalian siapa yang nonton Bocor Alus gitu. Dulu tuh inget banget Pak, siapa sih yang ganteng tuh? Siapa? Pak Acep. Oh, Pak Acep. Pak Acep itu selalu bahas kayak, sumpah Pak Acep sama Pak siapa ya? Pokoknya sering banget dosen-dosen tuh ngebahas juga bareng-bareng di kelas gitu. Jadi ternyata yang dibahas di Bocor Alus tuh benar-benar berdampak banget ya, bukan kita obrolan waktu ngegosip doang sama teman, tapi bahkan dosen-dosen pun juga sama gitu, ikut nonton, dan mereka pun juga secara gak langsung sharing apa yang mereka tonton kan gitu. Jadi menurut aku sangat berdampak ya adanya si Bocor Alus gitu ya, apalagi kritik-kritik yang mereka sampaikan di video itu. Karena tadi kan Nasyid bilang sangat berdampak ya bagi diskusi di lingkungan kampus. Nah, apakah si podcast Bocor Alus ini juga memberikan ruang bagi kita sebagai jurnalis kampus ya untuk berpartisipasi atau lebih berani gitu menyampaikan pendapat? Ada ini nggak sih, ada jadi memantik nggak sih si podcast Bocor Alus ini? Kalau buat kita berpartisipasi secara langsung sih, menurut aku belum diakomodasi sama podcastnya ya. Karena mereka aja narasumber yang mereka sebutin aja nggak dihadirkan kan, apalagi kita gitu mahasiswa atau masyarakat yang ikut berpartisipasi itu masih belum diakomodasi sih. Paling ya itu aja, cuma di ruang-ruang diskus platform media sosial mereka aja sih, belum yang kita bener-bener diikut sertakan gitu untuk bareng mereka bahas segala macam gitu. Oke. Nah, aku mau nanya lagi tentang prinsip jurnalisme ya. Gimana sih menurut Nasyid, atau gimana sih Nasyid menilai proporsionalitas dan kelengkapan informasi dalam podcast Bocor Alus? Oke. Kalau aku sih ngelihatnya kelengkapan informasi yang mereka sampaikan tuh tertata ya, maksudnya mereka ngejelasin tuh secara detail. Terus juga karena mereka emang jurnalis gitu ya, basicnya pasti dalam mereka menyampaikan pun juga kena ke kita gitu ya, kesampe si pesannya. Cuma paling karena memang podcast itu kan konten opini jurnalistik ya, ya kadang juga nggak begitu terarah gitu, kadang tiba-tiba tadinya ngebahas A jadi ke B kayak gitu. Jadi menurut aku karena emang podcast dan ngomong, yang namanya ngomong itu kan beda sama tulisan ya, yang bisa kita susun sedemikian rupa, jadi pasti agak menyeleweng gitu. Tapi menurut aku kelengkapan informasinya tuh bener-bener yang udah oke banget sih gitu. Oke. Nah, aku mau nanya lagi ke Nasyid, gimana Nasyid melihat nih tanggung jawab moral yang dijalankan oleh tim Bocor Alus dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang jurnalis? Oke. Tanggung jawab moral mereka pasti bakalan gede banget ya, karena mereka ngebahas isu yang sensitif, isu yang gede, yang bener-bener ngebawa dampak perubahan yang besar banget gitu di kita gitu ya, di lingkungan masyarakat, mau itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan yang lain. Aku kurang tahu kalau masyarakat di luar kampus itu ikut nonton juga atau enggak gitu ya. Tapi menurut aku tanggung jawabnya justru besar banget, karena ya mereka jadinya tuh kayak nge-spill hal yang sesensitif itu ke masyarakat, dan kita jadi tahu oh ternyata kayak gitu ya, di balik hal ini tuh kok bisa media-media lain nggak ngasih tahu, tapi media Tempo ngasih tahu ke kita. Dan ketika itu ternyata nggak bener kan, itu jadi tanggung jawab yang besar banget buat mereka ya. Jadi menurut aku tanggung jawab moral para jurnalis Tempo itu bakalan besar banget, karena
ya mereka menyampaikan informasi yang mereka pun nggak bisa mengungkapkan narasumbernya siapa dan segala macamnya. Jadi mereka pasti punya tanggung jawab moral yang besar banget ke masyarakat gitu, karena dampak dari kritik yang mereka sampaikan kan juga besar gitu ya di masyarakat. Oke, oke, oke. Nah, selanjutnya kalau tadi udah bahas tentang tanggung jawab moral, aku mau tanya lagi ke Nasyid, gimana sih Nasyid menilai etika jurnalistik tim Bocor Alus dalam menghadapi isu kontroversial? Apakah sudah sesuai dengan kode etik Oke, atau adakah yang Nasyid sadari gitu kalau ternyata itu tuh nggak sesuai sama kode etik yang kita tahu gitu? gimana teh? Nasi tuh nilainya tuh sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau adakah penyelewengan yang mereka lakukan dan Nasyid sadar gitu kalau itu tuh salah? Oke, kalau menilai etika jurnalistiknya, menurut aku sendiri mereka udah menjalankan etika jurnalistik ya. Maksudnya mereka nggak yang mencemarkan nama baik ketika mereka mengkritisi seseorang, penguasa ataupun yang lain, yang mereka beneran menyerang si kebijakannya gitu, bukan secara personalinya itu enggak. Terus juga mereka sangat menjaga kerahasiaan narasumbernya pun, itu juga kan salah satu etika jurnalistik ya. Ketika si narasumbernya nggak mau disebutin ya kita nggak boleh juga gitu menyebarkan si identitas narasumber. Dan jadi menurut aku podcast Bocor Alus sih mereka sudah menjalankan nilai etika jurnalistik ya, walaupun dikemas dengan gaya yang lebih ringan dan lebih santai, tapi mereka benar-benar yang menjalankan etika jurnalistik karena memang mereka juga jurnalis gitu ya. Jadi mereka beneran fokus ke substansinya gitu, isunya apa, kebijakannya apa yang harus dikritisi, bukan ke personalnya gitu. Misal yang bahas tentang Prabowo Gibran, mereka nggak yang mengolok-olok Prabowo Gibrannya, tapi ya mereka beneran mengangkat isu tentang si kebijakan yang mereka keluarin gitu. Oke, oke. Nah, kita lanjut lagi. Gimana nih podcast Bocor Alus menjaga relevansi dan keterlibatan audiens, khususnya kita sebagai jurnalis kampus? Atau mudahnya tuh strategi apa sih yang Nasyid sadarin dari podcast Bocor Alus ini biar tetap relevan di kalangan mahasiswa? Oke, sebenarnya mereka tuh nggak begitu banyak apa ya, mereka tuh nggak begitu memanfaatkan media sosial kayak misalkan TikTok gitu kan yang lagi booming banget di anak muda apalagi mahasiswa. Mereka ya udah cuma di Twitter aja gitu kan, bubble Twitter aja, bubble IG aja. Padahal menurut aku sendiri strategi yang bagus, ini aku jadi nyaranin ya. Strategi yang bagus tuh mungkin bisa kayak mereka bikin potongan video gitu loh, kayak di podcast-podcast yang lain ya. Mereka bisa di mana gitu. Terus kita mahasiswa kan pasti penasaran ya. Ini apa nih? Walaupun itu misalkan ada bukan clickbait juga sih. Kita jadi penasaran sebenarnya apa sih yang mau dibahas gitu. Jadi potongan-potongan video, namanya juga mahasiswa ya. Kita dikasih video yang sepanjang itu kadang juga boring banget ya, bosen banget gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadiin strategi sih untuk bisa tetap menjaga keterlibatan audiens gitu. Mereka bisa potong atau ambil highlight lah 1 atau 2 video yang menurut mereka wah ini pasti bakal, kalau kita keluarin pasti bakal booming banget nih, orang-orang pasti bakalan nonton gitu sih podcastnya. Tapi mungkin karena mereka nggak tahu juga ya, apa mereka nggak begitu concern dengan apa sih komersial atau bukan komersial, apa sih namanya, cuan gitu, atau emang itu juga cara mereka untuk tetap menjaga idealis mereka ya sebagai media Tempo gitu. Oke, oke. Terakhir. Sebagai jurnalis kampus, bagaimana Nasyid Oke. bagaimana Nasyid menilai penerapan prinsip-prinsip jurnalisme dalam podcast Bocor Alus? Apakah nilai dan praktiknya sudah sesuai atau sejalan dengan standar jurnalisme kampus atau justru malah bertentangan? Oke. Menurut aku sendiri, apalagi yang udah Teh Silva jelasin juga ya di 11 prinsip jurnalisme itu,
Tempo udah menjalankan sih dari mulai ya mereka punya tujuan yang jelas gitu ya sebagai walaupun podcast yang konten opini jurnalistik tapi mereka punya tujuan yang jelas. Mereka ngangkat isu-isu politik, isu sensitif, isu kontroversial yang harus publik tahu. Terus juga dari segi kebenaran mereka benar ngasih info yang benar dari narasumber yang kredibel walaupun mereka harus menyembunyikan si narasumber itu. Mereka juga sangat loyalitas kepada warga, mereka setia banget lah ke mereka selalu berdiri di depan dong ya, berdiri di depan masyarakat gitu, kepentingan publik tadi, bukan cuma kepentingan politik tertentu ataupun kelompok tertentu. Terus juga dalam verifikasi ya mereka membebaskan gitu, mereka punya media online-nya juga, kita sebagai penonton bisa ke situ. Terus juga mereka independensinya nggak bisa diragukan lagi gitu kan, mereka nggak ditunggangi oleh tokoh politik yang lain. Jadi yang punya pemilik media mereka kan bukan tokoh politik yang punya unsur tertentu gitu ya buat urusan politik. Mereka juga sangat mengawasi kekuasaan. Ya ini dari zaman dulu juga ya, Tempo tuh selalu mengawasi kekuasaan gitu. Sampai pernah di bredel juga kan gitu. Apalagi dengan sekarang mereka ikutin arusnya zaman teknologi, mereka ngeluarin podcast Bocor Alus Tempo itu benar-benar sesuatu terobosan yang keren banget menurut aku gitu ya, karena jadinya bukan cuma bapak-bapak atau ibu-ibu aja yang tahu tentang isu politik, tapi kita mahasiswa, anak muda, apalagi jurnalis kampus itu sangat difasilitasi gitu buat tahu ternyata ini loh yang terjadi di perpolitikan di negara kita. Terus juga ruang diskusi juga ya di prinsip yang nomor 7, mereka ngasih ruang diskus untuk publik gitu ya, nggak yang kayak apa sih membatasi komentar atau apa gitu cuma karena nggak mau diserang sama buzzer mungkin, tapi mereka nggak ngelakuin itu. Terus juga mereka ngasih berita yang relevan dan menarik. Selalu apa ya, isu-isu yang mereka angkat tuh bener-bener yang kok bisa ya mereka tuh mengemas hal ini dengan sangat baik gitu, karena media lain nggak pernah melakukan hal itu. Terus juga mereka berimbang ya dan profesional, karena dalam mereka menyampaikan juga selalu disertai walaupun memang suka ada juga opininya. Terus juga mereka yang terakhir ini apa, hak dan tanggung jawab warga. Mereka juga mendorong masyarakat untuk aktif kritis. Jadi mereka juga ikut mencerdaskan kita gitu ya masyarakat, kalau ini loh yang terjadi politik Indonesia dan itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari gitu, harus kita tahu juga gitu sih. Yeay. Weh. Berarti berarti tetap sejalan ya sama standar jurnalisme kampus, khususnya jurnal pos media ya. Apa? Berarti nilai-nilai tadi tuh udah sejalan atau bertentangan nih sama standar jurnalisme kampus, khususnya jurnal pos media. Yes. Yes, sejalan atau bertentangan? Oh iya, sejalan. Itu potong-potong. Oh, putus-putus ya? Iya. Aduh, Padahal aku foto. lagi hujan di sini. Hujan nggak sih? Jadi sinyalnya jelek. Iya, kayaknya sinyal akunya. Akunya sama sama jelek. Alright ya, beribu-ribu pertanyaan sudah terjawab.